Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari satu materi tentang teks cerita inspiratif yang merupakan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Inspirasi adalah ide-ide kreatif yang kita peroleh dari proses belajar dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Teks cerita inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat kita dalam mencapai tujuan yang kita harapkan. Tujuan penulisan teks cerita inspiratif adalah untuk menambah, menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri menghadapi semua tantangan yang mungkin saja kita hadapi untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Adapun kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, hadirnya kata sifat, hadirnya kata kerja aksi, juga kalimat yang terdapat dalam teks berupa fakta. Ciri-ciri kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat atau dapat dipercaya, memiliki narasumber yang juga dapat dipercaya, bersifat objektif, tidak dibuat-buat, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa. Dan jangan lupa berdasarkan kenyataan. Ciri kebahasaan teks cerita inspiratif untuk penggunaan diksi atau pilihan kata, kita bisa memakai kata yang bermakna denotasi, konotasi, sinonim, antonim. Sementara jenis kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita menulis teks ini adalah kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Sementara struktur kalimatnya bisa menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun kata penghubung atau konjungtor yang dipakai, konjungtor intrakalimat berupa koordinatif, korelatif, subordinatif, juga konjungsi antar kalimat. Untuk konjungsi koordinatif dan atau tetapi sedangkan, untuk konjungsi subordinatif sejak, jika, dengan, sehingga. Untuk konjungsi korelatif tidak titik-titik tetapi, bukan titik-titik melainkan. Konjungsi antar kalimat yang bisa kita gunakan dalam teks cerita inspiratif adalah namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Sebelum anak-anak menulis teks cerita inspiratif, tentukan tema terlebih dahulu, cari tokoh yang bisa menginspirasi kalian. Buat kerangka karangan, perhatikan struktur teksnya, berupa orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kumpulkan data terkait tokoh inspirasi yang anak-anak pilih, kembangkan tulisan anak-anak, dan jangan lupa selesai menulis, edit atau revisi. Perhatikan juga struktur kebahasaan teksnya ya. Struktur teks cerita inspirasi untuk orientasi adalah bagian perkenalan, insiden bagian yang menceritakan peristiwa, interpretasi bagian perenungan dari peristiwa, sementara resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Kode adalah bagian penutup teks cerita inspiratif. Anak-anak, unsur-unsur teks cerita inspiratif ada beberapa di antaranya. Yang pertama, berupa kisah nyata. Bisa diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Tema, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dikembangkan dari satu tema untuk menjadi kisah inspiratif.
Jangan lupa hadirkan unsur yang ketiga yaitu judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi gambaran isi teks. Alur ini memberikan pemahaman awal, inti sampai akhir cerita. Bersifat naratif. Yang keenam adalah unsur tokoh. Tokoh yang anak-anak pilih adalah tokoh yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Contohnya teladan pada pembaca pada umumnya. Dan berupa manusia. Contoh teks cerita inspirasi yang Ibu pilihkan untuk kalian adalah Penebang Kayu. Pada bagian orientasi berbunyi, ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan saudagar kayu sesuai dengan keinginan penebang kayu. Sementara lokasi pekerjaannya pun tergolong dekat dari rumah. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam 1 hari. Puji saudagar. Pada tahap perumitan peristiwa, termotivasi oleh perkataan saudagar, maka pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi yang berhasil ditebang hanya 17 batang pohon. Hari-hari berikutnya jumlah batang pohon yang bisa ditebang juga semakin berkurang. Tahap komplikasi. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu. Dia menghadap saudagar dan menceritakan peristiwa yang dia alami. Pada bagian resolusi, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan untuk menebang pohon? Tanya saudagar tersebut. Saya tidak pernah mempertajamnya. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Pada bagian kode yang kita bisa isi dengan kalimat kesimpulan bisa berbunyi, terkadang bekerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu, tetapi dia tidak pernah mengasah kapaknya agar untuk penebangan berikutnya hasil yang didapat bertambah banyak. Nah, anak-anak, semoga cerita yang Ibu berikan tadi bisa menginspirasi kalian. Di akhir video pembelajaran kali ini, Ibu sisipkan kata-kata mutiara dari Bapak Dahlan Iskan. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagal kalian ketika kalian masih muda. Demikian, minta maaf untuk segala kekurangan. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.